Malam pertama. Sebuah gramofon antik memutar rekaman suara seorang ibu yang telah tiada. Di kamar megah, bukan sentuhan yang diminta oleh Syekh Hamid, sang bos tambang Arab, melainkan sebuah permintaan aneh, temani aku mendengarkan luka lama. Mengapa seorang pria yang bisa memiliki segalanya, memilih menjadikan malam sakralnya sebagai sesi terapi, ditemani Nina, TKW yang baru dinikahinya secara rahasia? Apakah Nina hanya pion, bayangan, dari cinta lama Syekh Hamid yang telah tewas secara misterius, atau ia adalah penebus dosa? Ketegangan memuncak saat mantan tunangan Syekh Hamid, Khadijah, muncul, mengancam akan membuka aib keluarga, termasuk pengkhianatan di masa lalu yang menyebabkan kematian tragis Fitri, wanita Jawa yang dicintai Hamid. Dari sinilah, hidup Nina berubah dari penerima mahar rumah di Mekah menjadi target utama dalam perang merebut kehormatan dan rahasia pembunuhan yang berlumur uang. Syekh Hamid akan dipaksa memilih, melindungi kehormatan palsu keluarganya yang penuh manipulasi, atau kehilangan Nina, wanita yang mengajarinya arti ketulusan sejati. Saksikan bagaimana cinta yang halal harus berhadapan dengan badai kehancuran total. Nina, gadis desa dari Brebes, tak pernah tahu bahwa kemiskinan bisa menjadi mata uang termahal untuk ditukarkan dengan takdir. Ia lahir dan dibesarkan dalam rumah berdinding anyaman bambu, dan satu-satunya harta yang ia punya adalah tekad sekeras batu. Tekad itu muncul dari rasa malu dan janji untuk menyembuhkan ibunya yang sakit sakakitan. Saat ia mengucapkan kata-kata perpisahan di Bandara Soekarno-Hatta, ia bukan hanya meninggalkan rumah, tapi juga bagian dari jiwanya. Ia yakin, menjadi tenaga kerja wanita, TKW, adalah satu-satunya jalan keluar. Namun, di balik keberaniannya, Nina memendam satu rahasia berlapis. Ia menyaksikan bagaimana ayahnya, seorang yang sangat ia hormati, dulu pernah menerima sejumlah kecil uang untuk menutup mulut atas kecurangan kecil di desa. Kejadian itu menanamkan dalam dirinya kecurigaan akut terhadap kekayaan yang datang tiba-tiba, menjadikannya skeptis terhadap janji manis dunia. Di Riyadh, tanah asing yang terasa menyengat, takdir mempertemukannya dengan Syekh Hamid, seorang bos tambang berwibawa, yang datang menjemputnya bukan di mes penampungan, melainkan langsung di pintu gerbang agensi. Kehidupan Nina di rumah megah itu menjadi anomali total. Ia tidak disuruh mencuci, mengepel, atau bahkan memasak. Sebaliknya, ia diminta beristirahat, makan teratur, dan sesekali menemani Syekh Hamid minum teh di balkon saat matahari terbenam. Kebingungannya mencapai puncaknya. Ada apa dengan pria pendiam ini? Apakah ia dibeli sebagai budak diam-diam, atau justru sedang dijual? Ia mulai mengamati, dan di balik kacamata hitam mahal milik Syekh Hamid, ia melihat bukan arogansi, melainkan jurang kesepian yang dalam. Suatu malam, ketegangan itu pecah. Di ruang tamu beraroma gaharu, Syekh Hamid berbalik dari jendela. Matanya menyimpan luka purba. Ia melontarkan tawaran yang membuat darah Nina berhenti mengalir. "Aku tidak melihatmu sebagai pembantu," katanya, suaranya dalam dan tegas. "Aku melihatmu sebagai calon istriku." Nina terkejut hingga nyaris pingsan. Bagaimana mungkin? Ia hanya perempuan desa yang tak punya apa-apa. Syekh Hamid menjelaskan bahwa Nina mengingatkannya pada seseorang yang pernah ia cintai dan hilang selamanya. Permintaan itu terasa seperti penyelamatan sekaligus jebakan. Namun, Syekh Hamid menambahkan satu syarat yang mengubah segalanya menjadi kontroversi dan misteri. "Kita akan menikah secara tertutup. Kau harus ikhlas hidup dalam bayangan, tanpa pesta, tanpa pengakuan, bahkan keluargamu belum bisa tahu." Syekh Hamid beralasan ini demi melindungi Nina dari banyak mata di dunia yang tidak ingin aku bahagia. Nina terdiam, air mata mengalir. Apakah ini karunia Allah, ataukah ia sedang menerima takdir menjadi istri rahasia, pengisi kekosongan, sebuah bayangan dari cinta yang telah tiada? Meskipun batinnya berteriak menolak, hati kecilnya yang menginginkan perlindungan dan jaminan untuk ibunya, berbisik, "Terimalah." Ia meminta waktu berpikir, tapi jauh di lubuk hati, ia sudah tahu bahwa hidupnya telah tergadai pada rahasia pria kaya raya yang kesepian ini. Keputusan Nina telah bulat. Berbekal janji Hamid untuk tidak menyentuhnya sampai ia siap dan jaminan bahwa pernikahan ini adalah tentang menyembuhkan luka, Nina mengangguk di taman belakang yang megah. Senyum tulus pertama Syekh Hamid yang ia lihat terasa melegakan,
namun juga membebani. Pernikahan itu terjadi keesokan malam, sepi, disaksikan hanya oleh 2 saksi dan seorang penghulu Indonesia yang bersumpah menjaga rahasia. Tak ada gaun mewah, hanya abaya putih sederhana. Akad berjalan cepat dan mahar yang disebutkan membuat Nina tersentak, seperangkat alat salat dan sebuah rumah di Mekah. Seolah harga dirinya sebagai manusia telah dibayar lunas dengan kekayaan spiritual dan materi yang tak terbayangkan. Malam pertama pun tiba. Jantung Nina berdetak tak keruan saat ia memasuki kamar utama yang dipenuhi aroma parfum khas Arab. Ia menunggu nafsu, sentuhan, atau paling tidak, permintaan layaknya suami istri. Namun, Syekh Hamid duduk di sisi ranjang, wajahnya muram. "Aku sudah janji tidak akan menyentuhmu malam ini," katanya, "aku hanya minta satu hal. Temani aku mendengarkan suara ibuku lewat rekaman lama." Kontroversi batin Nina memuncak, ini bukan malam cinta, ini adalah malam terapi. Syekh Hamid menyalakan gramofon antik. Suara seorang wanita tua terdengar lirih, mengingatkan anaknya agar tidak melupakan kelembutan hati dan mencari perempuan yang tulus, bukan yang dibeli. Air mata Hamid mengalir. Dalam keheningan, Nina mengerti, ia bukan hanya dinikahi, ia direkrut sebagai perawat emosional, simbol tulus yang harus membersihkan dosa-dosa masa lalu suaminya. Keesokan paginya, Syekh Hamid memilih untuk membuka satu lapisan rahasia lainnya. Ia menceritakan kisah Fitri, wanita Jawa yang ia cintai saat kuliah di Malaysia, yang ia tinggalkan karena takut dicabut hak waris oleh keluarga. Penyesalannya sangat nyata. "Fitri bunuh diri setelah difitnah keluargaku sendiri karena aku menghilang," katanya dengan suara serak. Nina mendengarkan, tapi di hatinya muncul pertanyaan yang tak nyaman, "Apakah saya hanya bayangan dari almarhumah itu, Tuan?" Syekh Hamid menatapnya dalam-dalam, pandangan yang tulus namun egois. "Tidak, justru karena kamu bukan Fitri, maka aku punya kesempatan menebus semua kesalahan. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pembuktian." Jawaban itu terasa ambigu, apakah ia mencintai Nina, atau ia mencintai gagasan untuk membersihkan dirinya melalui Nina? Momentum ketenangan itu hancur sore harinya. Seorang pelayan mengumumkan kedatangan tamu tak diundang. Di ruang tamu berdiri Khadijah Al-Jaziri, tinggi, mengenakan abaya hitam mewah, dengan mata tajam memancarkan kebencian. Raut wajah Syekh Hamid langsung kaku. "Khadijah, kenapa kamu ke sini?" Khadijah, yang ternyata adalah mantan tunangan yang dijodohkan dengan Hamid, datang bukan untuk menyapa, melainkan untuk mengancam. "Kau kira aku tak tahu kau menikahi pembantu itu dan menyembunyikannya? Aku datang untuk memperingatkan. Aku akan pastikan seluruh dewan direksi tahu. Aku akan buka semua aibmu, termasuk soal Fitri dan masa lalumu di Malaysia." Ancaman itu membuat Nina lemas. Khadijah melangkah mendekat dan berbisik penuh ancaman kepada Nina, "Kau pikir kau menang, perempuan desa? Kau hanya alat." Nina menyadari bahwa ia baru saja menikah bukan ke dalam surga, melainkan ke dalam medan perang yang memperebutkan kehormatan dan rahasia keluarga besar yang busuk. Ancaman Khadijah langsung menjadi kenyataan. Mata-mata dan bisik-bisik memenuhi rumah megah itu, dan ketegangan terasa seperti udara yang menipis. Pagi yang kelam datang dengan kedatangan 3 pria berseragam dari kantor imigrasi Arab. Mereka menuntut melihat dokumen dan surat pernikahan, menyatakan ada laporan bahwa pernikahan Hamid dan Nina tidak sah di mata hukum negara, dan ada kemungkinan Nina akan dideportasi. Khadijah telah memanfaatkan celah hukum, pernikahan seagama yang tidak dicatat resmi. Syekh Hamid menggenggam tangan Nina di depan para petugas. "Selama aku hidup, tak akan ada yang bisa memisahkan kita," katanya, suaranya adalah janji yang membulatkan tekad. Namun, serangan Khadijah tidak hanya berhenti pada hukum perkawinan. Dalam beberapa hari, perusahaan tambang keluarga Hamid tiba-tiba diselidiki atas tuduhan korupsi. Akun bank pribadinya dibekukan. Reputasinya di media sosial hancur. Ini bukan lagi soal pernikahan, ini adalah perang untuk menghancurkan. Di tengah badai, saat Syekh Hamid menyusun strategi hukum, ponsel lama Nina yang tak pernah berdering tiba-tiba bergetar. Sebuah nomor tak dikenal. Suara di ujung sana, Adnan, teman lama Syekh Hamid, berbisik cepat dari jeda. "Saya harus sampaikan sesuatu tentang Khadijah."
dia bukan sekadar mantan tunangan. Dia adalah penyimpan aib keluarga Hamid, dan dia menyimpan bukti besar. Jantung Nina bergemuruh saat ia mendengar rahasia berlapis yang lebih mengerikan dari apapun yang ia bayangkan. Kematian wanita bernama Fitri dulu bukan bunuh diri, tapi pembunuhan yang diskenariokan. Khadijah tahu siapa dalangnya, tapi memilih diam demi menjaga posisinya. Nina gemetar. Pembunuhan. Suara Adnan menghilang setelah menyarankan Nina mencari kotak kayu kecil di kamar kerja Syekh Hamid, yang konon berisi catatan yang bisa membuka semuanya. Saat Syekh Hamid tertidur, Nina memberanikan diri. Di balik lemari buku, ia menemukan kotak kecil. Isinya, surat tua, foto Fitri yang tersenyum sambil memegang perut hamil, dan satu lembar catatan tulisan tangan Fitri dalam bahasa Indonesia yang memudar. Kalimat terakhir itu menusuk jiwa Nina. Jika sesuatu terjadi padaku, ingat bahwa bukan Allah yang mencabut nyawaku, tapi manusia yang takut pada aibnya sendiri. Maafkan aku, Hamid. Pagi harinya, saat Syekh Hamid membaca surat itu, wajahnya pucat pasi. Surat yang seharusnya dibakar itu ternyata diselipkan oleh mendiang ibunya sebelum wafat, mungkin sebagai pengingat terakhir akan dosa yang harus ia tebus. Syekh Hamid menyadari ia tidak bisa lagi bersembunyi. Keputusannya mutlak, ia akan mengumumkan pernikahannya dengan Nina ke publik dan membuka semua rahasia gelap keluarganya, termasuk pembunuhan Fitri. Sebuah langkah yang bisa berarti kehancuran total. Ia memilih kebenaran yang pahit, mengorbankan kehormatan keluarga, daripada hidup dalam kebohongan. Hari itu, Syekh Hamid berdiri di ruang konferensi kantor pusat perusahaannya. Di hadapan dewan direksi, media, dan sahabat dekat, ia mengenakan jubah putih bersih, simbol kesucian yang ia cari. Di sampingnya, Nina menggenggam tangannya erat. Dengan suara tenang, ia mengumumkan pernikahannya dengan seorang TKW, Nina binti Soeharto, dan kemudian ia menayangkan salinan surat Fitri di layar besar. Kematiannya bukan karena bunuh diri, tapi karena dipaksa diam oleh seseorang yang ingin menyelamatkan reputasinya, katanya, menahan amarah. Pengumuman itu mengguncang dunia bisnis Timur Tengah. Salah satu anggota dewan bangkit dengan wajah merah, mencaci Hamid gila. Lebih baik nama keluargaku hancur daripada aku terus hidup dalam kebohongan, balas Hamid, suaranya lantang dan tanpa ragu. Khadijah, yang menyaksikan siaran itu, menjerit. Semua rencananya untuk memaksa Hamid kembali tunduk kini runtuh. Ia segera meluncurkan pukulan terakhirnya. Dokumen tebal berisi transaksi gelap mendiang ayah Syekh Hamid. Berita itu meledak, pewaris kerajaan tambang terkait skandal korupsi internasional. Panggilan resmi dari kejaksaan pun turun. Syekh Hamid terancam ditahan. Ia tahu ia tidak bersalah, tapi dokumen Khadijah menempatkannya sebagai penerima warisan utama yang terlibat. Pengacaranya menyarankan ia melarikan diri, namun ia menolak. Satu-satunya harapan terletak pada Paman Ziyad, seorang kerabat tua yang sudah lama menjauh dari urusan keluarga. Bersama Nina, Syekh Hamid berkendara menuju Madinah. Paman Ziyad menerima mereka dengan dingin, namun ekspresinya berubah pucat saat melihat surat asli Fitri yang menyebutkan nama-nama yang bertanggung jawab atas tekanannya. Paman Ziyad, yang dulu pernah mencaci Nina, kini bangkit. Ia kembali dengan kotak tua. Di dalamnya, terdapat surat wasiat asli ayah Syekh Hamid yang menyatakan bahwa semua transaksi gelap dilakukan tanpa sepengetahuan Hamid, bahkan menyarankan Hamid menjauh dari bisnis keluarga karena terlalu banyak dosa dan manipulasi. Paman Ziyad menyerahkan dokumen itu, memohon agar Hamid membersihkan nama keluarganya, bukan hanya dari korupsi, tapi juga dari dosa-dosa masa lalu. Dengan dokumen itu, nama Syekh Hamid bersih dari tuduhan korupsi secara hukum, namun harga yang harus dibayar adalah penarikan semua aliansi bisnis dan kehancuran reputasi. Tekanan tak berhenti. Nina menjadi sasaran empuk kebencian para lawan bisnis. Pesan teror, foto-foto lamanya sebagai pembantu, dan gunjingan pelayan membebani batinnya. Puncaknya, ia mendengar gosip bahwa istri pertama Syekh dulu dibunuh karena tahu rahasia besar, dan Nina akan bernasib sama. Batin Nina mulai lelah. Ia tak ingin menjadi alasan kehancuran Syekh Hamid. Di tengah malam, ia menulis surat pendek yang memilukan. Tuan, mungkin aku bukan wanita kuat yang bisa menanggung semua tekanan ini, tapi aku tak ingin jadi alasan hidupmu hancur.
Maafkan aku. Izinkan aku pergi untuk menjaga kehormatanmu. Ia mengepak pakaian dan menghilang. Namun, kepergian Nina bukan kebebasan. Tak ada yang tahu bahwa Khadijah telah menanti di kegelapan, menyusup masuk rumah saat Nina salat malam. Khadijah menjemputnya dalam bayangan, dan kini, Nina adalah kartu truf terakhir dalam permainan paling kejam Khadijah. 1 minggu berlalu sejak Nina menghilang. Syekh Hamid mengerahkan semua kekuatan, namun jejak Nina seolah lenyap. Pagi yang dingin, sebuah amplop hitam tanpa nama pengirim tiba di bawah pintu. Di dalamnya, selembar foto, wajah Nina, matanya tertutup, tangannya terikat, dengan latar belakang dinding batu kuno. Di bawahnya, tulisan tangan kasar, pilihanmu hanya 2. Kembalilah pada keluarga dan tinggalkan dia atau ambil jasadnya di gurun. Syekh Hamid gemetar. Ia mengenali reruntuhan benteng tua di perbatasan Najran, tempat pembuangan para pengkhianat bisnis keluarga Al-Fahd. Ia tahu, ini adalah jebakan terakhir Khadijah. Tanpa pengawal, tanpa media, Syekh Hamid berangkat membawa senjata dan kemarahan. Setibanya di benteng tua itu, angin gurun menyambutnya dengan dingin. Ia menemukan Nina di ujung lorong sempit, terikat, namun masih bernapas. Di sampingnya berdiri sosok wanita berjubah hitam. Wanita itu membuka cadarnya. Wajah Khadijah tampak kejam. Akhirnya kau datang, Hamid. Sendiri, seperti yang kuharapkan. Khadijah menjelaskan bahwa ia tidak akan pernah memaafkan penolakan Hamid yang mencoreng namanya. Dia mewakili penghinaan bagi semua wanita sepertiku, ujarnya, menunjuk Nina. Khadijah mengeluarkan ponsel. Di layarnya terpampang siaran langsung dari sebuah ruangan rahasia yang berisi ribuan file digital. Lepaskan Nina dan tekan tombol ini, maka aib keluarga akan terbongkar. Kau akan kehilangan semua harta, semua kekuasaan, tapi dia akan hidup. Syekh Hamid menyadari dilema moral yang ditawarkan Khadijah, kehormatan keluarga yang palsu melawan kebenaran yang memerdekakan. Nina, dengan mata sayu, memohon, jangan lakukan itu, Tuan. Jangan hancurkan kehormatan demi aku. Namun, bagi Hamid, ini bukan lagi tentang Nina. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menebus dosa pengecutnya, dosa yang telah membunuh Fitri. Dengan napas panjang, ia menekan tombol merah itu. Klik. Dalam hitungan detik, ribuan file meledak di dunia maya. Rahasia lama, dokumen suap, pembunuhan bisnis, semua terbongkar. Khadijah menjerit. Keluarga Al-Fahd runtuh. Syekh Hamid telah memilih kehilangan segalanya demi kebenaran. Tiba-tiba, pasukan khusus yang diam-diam telah melacak GPS darurat yang diselipkan Hamid di ponselnya, menyergap masuk, melumpuhkan Khadijah dan anak buahnya. Nina diselamatkan. 3 bulan kemudian, keluarga Al-Fahd hanyalah nama. Perusahaan tambang bubar, reputasi musnah. Syekh Hamid menyerahkan semua harta kekayaannya. Ia dan Nina kini tinggal di rumah sederhana di pinggiran Madinah. Tanpa pelayan, tanpa mobil mewah, namun ditemani ketenangan batin yang belum pernah ia rasakan. Dalam satu momen hening, Nina bertanya, "Tuan, apakah kau menyesal menikahi aku?" Syekh Hamid tersenyum. "Aku kehilangan segalanya karena memilihmu, Nina. Tapi aku justru menemukan diriku sendiri, menemukan arti pengorbanan dan ridha Allah. Aku tidak menyesal." Syekh Hamid kini mengajar tafsir di pesantren kecil. Nina membuka kelas mengaji untuk para TKW. Ia mengajarkan pada perempuan-perempuan muda itu, kalian mungkin diremehkan sebagai orang kecil. Tapi jangan pernah merasa rendah, karena kadang orang yang paling kecil justru punya hati yang paling mulia di hadapan Allah. Di tengah kelas itu, tangis seorang bayi mungil memecah keheningan. Bayi berkulit putih kemerahan dengan mata bening, hadiah terbaik untuk perjalanan panjang mereka. Syekh Hamid dan Nina akhirnya menemukan tujuan hidup yang sejati, bukan kekayaan, tapi pembebasan dari trauma masa lalu. Mereka telah membayar lunas dosa keluarga dengan pengorbanan terbesar, dan mendapatkan kembali kemuliaan sejati yang tidak bisa dibeli dengan tambang emas. Kisah Syekh Hamid dan Nina akhirnya menemukan resolusinya dalam kesederhanaan. Mereka kehilangan semua kemewahan, tapi justru menemukan kebebasan dan ketenangan yang tak ternilai. Syekh Hamid telah membayar semua dosa masa lalunya dengan pengorbanan terbesar,
menghancurkan kerajaannya sendiri demi kebenaran dan cinta yang tulus. Nina, si gadis desa, membuktikan bahwa kemuliaan tidak diukur dari harta atau status, melainkan dari hati yang sabar, iman yang teguh, dan keberanian untuk memilih jalan yang benar. Hikmah utama dari cerita ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati adalah ketenangan jiwa dan cinta yang diridhai Allah, bukan emas yang berlimpah. Status sosial hanyalah ilusi dunia.